saya tidak mau mengeluh soal kondisi apa kantor ya. Kondisi fisik saya rasa ya karena saya harus mampulah mengatasi. Jadi masalah SDM, masalah anggaran, masalah fasilitas saya nggak akan bicarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dimanapun Anda berada. Di momen akhir tahun ini banyak peristiwa-peristiwa yang patut kita dengar dan kita simak tentang kinerja para stakeholder, lembaga-lembaga pemerintah dalam pencapaian di tahun 2021. Yang tentunya ini bagian dari evaluasi kinerja dan perbaikan nanti di tahun 2022. Nah, sekarang kita ada di lembaga Lapas Bulak Kapal 2A yang ada di Bekasi Timur. Nah, kita mau bincang-bincang nih pemirsa, sejauh mana kinerja Lapas 2A Bulak Kapal ini dalam menorehkan prestasinya, dalam menjalankan tupoksinya membina para pidana agar dia bisa lebih baik lagi setelah lepas dibina di lapas ini. Nah, kita berbincang-bincang dengan Kepala Lapas Bulak Kapal 2A. Beliau adalah Bapak Hensya. Ayo kita bincang-bincang sejenak dengan beliau. Oke, selamat siang Pak Hensya. Selamat siang Bu Sophie. Gimana kabarnya Pak Hensya? Alhamdulillah kita sehat. Alhamdulillah Ibu Sophie sehat semua ya. Alhamdulillah kami juga sehat. Mohon izin Pak, untuk tahun 2021 tentunya banyak kegiatan kinerja dan prestasi yang sudah ditorehkan oleh Bapak sebagai pimpinan di sini. Nah, boleh tahu nih Pak, pencapaian seperti apa yang sudah Bapak jalankan, poin-poin penting ya, minimal yang berprestasi tentunya yang bisa menjadi inspirasi buat semua kalangan masyarakat, khususnya di lembaga pemasyarakatan. Boleh Pak? Baiklah, terima kasih. Selamat siang juga pemirsa. Kalau berbicara tentang lembaga pemasyarakatan di Bekasi ini, tentu sebenarnya ya plus minus. Karena kami pada dasarnya kami tidak pernah mengharapkan sebuah pujian, Bu. Karena walau bagaimanapun harus kita akui bahwa image penjara di mata masyarakat itu tidak bisa kita harapkan positif. Di penjara manapun di dunia ini identik bahwa penjara itu merupakan tempat yang seram. Nah, image itulah yang memang sudah banyak melekat di masyarakat. Tetapi kita tidak menyerah. Kita tetap berupaya walaupun dengan keterbatasan sumber daya manusia dan segalanya, tempat dan segalanya, anggaran juga mungkin, tetapi kita tetap akan berusaha memberikan yang terbaik kepada warga binaan. Nah, kalau tadi Ibu Sophie menanyakan soal kinerja kita atau prestasi yang sudah didapatkan di 2021, yang pertama yang boleh dicatat, kami dalam pemberian narapidana yang mendapatkan hak remisi, kami melampaui target. Artinya jumlah narapidana yang mendapatkan potongan hukuman remisi, baik itu remisi di 17 Agustus maupun di remisi pada saat hari raya, itu jumlahnya meningkat. Sangat signifikan. Berapa jumlahnya Pak, boleh tahu? Kalau total kemarin, kalau dipresentasekan, itu sekitar 70% dari jumlah narapidana, jumlah penghuni. Yang 30% kenapa nggak dapat itu karena memang mereka masih tahanan statusnya. Statusnya masih tahanan kan karena memang nggak dapat. Tapi kalau sudah narapidana, itu semua sudah. Itu sebagai indikator apa? Keberhasilan dalam bidang pembinaan bahwa... Iya, dalam pembinaan. Itu artinya orang yang mendapat remisi, itu kan berarti berkelakuan baik. Gitu. Karena syarat untuk mendapatkan remisi, itu adalah berkelakuan baik. Nah, perkelakuan baik itu macam-macam indikasinya. Di dalam buku pembinaan kita itu ada mulai dari kegiatan ibadahnya,
kemudian pelanggaran dia melanggar atau tidak, keaktifan dia dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan keterampilan maupun pembinaan yang lain, itu menjadi tolak ukur. Nah, orang yang sudah mencapai, mungkin sederhananya bahasanya rapotnya bagus, itu baru bisa diusulkan remisi. Nah, artinya apa? Kalau narapidana itu banyak mendapat remisi, itu sudah dipastikan berarti napinya baik. Artinya SDM-nya, jajarannya Pak Hinsa mampu membuat seorang yang dalam kondisi yang maaf dikatakan melanggar hukum, tidak baik ya secara perilaku, akhirnya meningkat menjadi lebih baik. Betul, kira-kira seperti itulah. Ya. Terus yang kedua, di dalam apa namanya itu program pembinaan yang lain, seperti pembinaan keterampilan dan kemandirian, kita peningkatan jumlah peserta didik lah. Berapa, di dalam pembinaan keterampilan dan juga kemandirian meningkat. Dari sebelumnya? Kita sekarang sudah mencapai 69% itu narapidana bekerja secara aktif. Secara aktif artinya tanpa disuruh pun dia... Enggak ya, walaupun disuruh juga nggak apa-apa, tapi bekerja gitu loh. Aktif. Aktif. Gitu ya. Itu, baik itu jadi pemuka, jadi tamping, jadi pekerja, maupun kerja di kegiatan kerja kita. Nah, gitu. Terus yang ketiga, kita juga di Desember kemarin mendapatkan penghargaan dari Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia sebagai lembaga pemasyarakatan yang pelayanan narapidananya berbasis hak asasi manusia. Keren ya, berbasis hak asasi manusia. Artinya bisa dijabarkan. Ya, jadi begini. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia itu setiap tahunnya mengevaluasi tentang hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Nah, setiap akhir tahun mereka menyampaikan evaluasi dan juga sekaligus memberikan reward bagi individu, lembaga, pemerintah daerah atau siapapun yang konsis dan intens terhadap penegakan HAM. Nah, melalui refleksi akhir tahun Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, mereka memberikan penghargaan terhadap insan yang intens dan terhadap penegakan HAM. Ya, salah satunya kemarin kalau tidak salah itu ada beberapa kepala daerah, gubernur, kepala daerah, di bupati dan wali kota, kemudian lembaga, dan salah satunya juga di lembaga pemasyarakatan. Oh, berarti lembaganya yang mendapat penghargaan? Apa personalnya Bapak? Lembaganya. Oh, lembaga. Tapi bisa juga personalnya. Bisa juga personal, tapi kita lembaga kita. Lembaganya. Nah, jadi lembaga kita, Lembaga Pemasyarakatan Bekasi itu dinobatkan sebagai salah satu lembaga pemasyarakatan yang mendapat penghargaan karena pembinaan narapidana berbasis HAM. Luar biasa. Indikasinya tingkat nasional. Oh ya, tingkat nasional. Indikasinya, saya tanya indikasinya apa sih sebenarnya? Karena saya juga mau tahu. Pertama, kita di sini menyediakan kamar-kamar khusus untuk lansia, khusus anak, terus khusus disabilitas. Kemudian mulai dari depan, dari tempat parkir kita sudah menyediakan tempat parkir khusus orang disabilitas sudah ada. Kemudian kita siapkan jalur juga untuk disabilitas. Makanya di depan P2O itu kita siapkan kayak kursi roda, kursi roda. Kemudian kalau siapa tahu pengunjung ada yang tidak berjalan. Kemudian dari dalam kamar, kamar yang khusus disabilitas dan lansia itu juga kita bedakan. Contohnya misalnya kamar mandinya kita kasih kamar mandi dengan WC duduk. Terus kita kasih pegangan, kan supaya dia nyaman. Kemudian alurnya dari kamar dia menuju ke areal perkantoran, areal masjid, kita bikinkan jalur khusus untuk mereka. Biasa, nah, jadi kita jalur khusus. Ini khusus penyandang, sudah kita kasih lane, sudah kita kasih batas. Nah, ini jalur orang-orang lansia dan disabilitas. Jadi kita bikin mungkin lantainya tangganya landai. Landai. Ada pegangannya. Ada pegangannya. Tidak ada tanjakan sama sekali. Kalaupun kebetulan tanah itu harus ada tanjakannya, kita pangkas supaya dia memudahkan dia untuk berjalan. Untuk berjalan. Nah, itu salah satu indikasinya. Kemudian ada lagi lah soal mungkin pelayanan-pelayanan yang lain yang kesehatan terutama segala itu banyak faktor kan untuk mendapatkan
apa namanya itu predikat Iya, tersebut. apalagi di masa pandemi ini ya, otomatis pelayanan, vaksinasi, PCR Oh itu ya, jadi andalan ya. ya terus. Alhamdulillah kalau kita vaksinasi sudah 100%. Udah 100%? Sudah 100%. Dari berapa penghuni Pak? 2000 lebih sekian. 2000? Hari ini 2030-an lah. Oh 2000-3000. Nah kita berbicara soal prestasi tentunya sudah Bapak jabarkan. Tentunya ada kendala dong, namanya orang mau sukses mesti ada kendala. Nah mungkin ada kendala atau hambatan-hambatan yang bisa nantinya jadi evaluasi ya. Jadi dievaluasi lagi, diperbaiki lagi di tahun 2022. Gitu, Pak. Kalau kendala secara fisik saya tidak membicarakan lah ya. Saya tidak mau mengeluh soal kondisi kantor ya. Kondisi fisik saya rasa ya karena saya harus mampu lah mengatasi. Jadi masalah SDM, masalah anggaran, masalah fasilitas saya nggak akan bicarakan. Saya nggak mau bicarakan. Tetapi yang ingin saya sampaikan mungkin kendala secara non teknis dalam soal pembinaan. Begini, kita ini kan 2000 lebih isinya dan banyak kan narkoba. Ada pemakai, ada kurir, ada bandar, bercampur jadi satu. Nah, jadi mungkin kita di luar saja. Maafnya ngomong kalau Ibu Sofi di keluarganya ada satu saja anggota keluarga ibu yang makan narkoba, pasti yang pusing bukan hanya Ibu Sofi. Bapak, anak, paman, kakek, nenek, pusing cuman hanya gara-gara satu orang keluarga kita yang makan narkoba. Nah, kami ini di sini berkumpul ribuan ya Pak. Ribuan. Di sini ada pengedar, ada bandar, ada kurir, ada pemakai. Bercampur jadi satu. Nah, inilah yang kami hadapi nyatanya hari ini. Bagaimana mereka yang masuk ke dalam sini itu kan tanpa rehab. Benar. Jadi maafnya ngomong baru ditangkap, langsung. Nah, masih ditangkap, masukkan ke saya proses dikirim kemari. Jadi mereka yang dikirim ke sini itu belum ada rehab. Setelah putusan final baru ya? Nggak ada rehab. Banyak putusan nggak ada rehab. Oh di sini nggak menyediakan? Nggak ada rehab. Nggak rekomendasi juga? Ya nggak bisa kalau udah putusan pidana nggak bisa rehab. Kan? Iya memang pidana ya. Kecuali di pengadilan diputuskan dia rehab. Kalau dia diputuskan pidana ya sudah masuk. Sini ya Pak. Masuk ke sini. Beda Maaf ngomong, dia masuk ke dalam sini itu masih dalam kondisi sakit dalam tanda kutip. Benar. Masih sakau, bukan sakau sih, mungkin ya masih ketergantungan terhadap barang itu. Mentalnya juga kan, secara psikologis. Dan orang seperti itu kan harus dibina. Benar. Dan itu tugas kami. Tetapi yang kami harapkan sebenarnya bantuan dari masyarakat juga, baik LSM, masyarakat secara personal, keluarga, dan juga pemerintah daerah misalnya kan, bagaimana sama-sama membantu kita untuk membina orang-orang ini loh gitu loh. Karena mereka tidak ada penyekatan. Artinya karena itu lembaga pemasyarakatan, ketika jam 7.30 dibuka kamarnya, ya mereka bisa berinteraksi lah ke sana kemari. Yang tadinya pemakai bisa ketemu bandar di situ. Dan itu keterbatasan SDM untuk bisa mengawasi, mengontrol segala macam. Sistem juga belum memadai Pak ya. Jadi begitu. Jadi begini Pak. Saya berbicara di sini artinya penjara ini aman, tidak ada yang lari, tidak ada keributan. Dalam kondisi pandemi seperti mereka tidak dikunjungi keluarganya, keterbatasan, mungkin sudah bertahun-tahun, udah 2 tahun lebih, hampir 2 tahun nggak ketemu keluarganya, berkumpul jadi satu di sini dengan serba terbatas, over kapasitas pula. Terus mereka tidak ada yang lari, tidak ada yang berontak. Saya rasa itu boleh dikatakan sebuah prestasi juga buat kami. Iya, prestasi. Dimana bisa membina suasana itu menjadi sejuk, ya kan? Jadi kalau bisa damai. Kalau seandainya ada pengaduan-pengaduan sedikit, ada masalah-masalah sedikit, kadang-kadang jadi viral. Itu yang kadang-kadang kita tuh miris. Makanya dari awal saya bilang, kalau kami mau nunggu pujian nggak bakal dipuji kami ini. Gitu. Apapun sudah kami lakukan, tetapi ya kadang-kadang ada masalah sedikit saja. Sesuatu itu tapi karena masyarakat tadi masyarakat itu kadang-kadang ya maafnya ngomong, kadang-kadang kalau berita yang baik kan
mungkin kurang males melihatnya. Tapi kalau berita jelek dia senang bacanya itu kadang-kadang. Jadi memang tujuan kami juga ingin membantu nih ya dunia perlapasan ya lembaga masyarakat agar masyarakat itu paham bahwa lembaga masyarakat itu punya tujuan mulia, punya tupoksi yang berat, butuh partisipasi dan dukungan dari semua stakeholder dan elemen masyarakat ya Pak ya. Bahwa justru dengan adanya lembaga pemasyarakatan ini, orang yang jahat tadinya jadi berubah jadi baik, bisa produktif lagi, yang nggak ngaji bisa ngaji, keluar dari sini bisa ngaji, keimanannya malah justru tambah tinggi, dan setelah keluar dari lapas mereka jadi bukan lagi jadi sampah masyarakat, malah berguna untuk masyarakat gitu ya Pak ya. Ikut berpartisipasi lah, secara aktif minimal kondisi itu sudah diwujudkan Pak Hinsa dengan jajarannya gitu. Dan satu lagi harapannya di tahun 2022. Kalau saya berharap di tahun 2022 ini lebih banyak peran masyarakat yang turut serta. Oh ya, yang tadi aku sebutkan ya Pak ya, partisipasi. Partisipasi saya harapkan itu dari apapun nama bentuknya, entah itu yayasan, LSM, media, personal maupun lembaga pemerintah yang lainnya yang ikut berpartisipasi kepada kami untuk membantu dalam rangka pembinaan ini terutama. Karena ini PR besar untuk negara kita nih. Oh ya jelas. Ya kan? Mengubah sesuatu yang jahat menjadi baik itu nggak sembarangan bisa. Kita aja sebagai orang tua kalau punya anak nakal juga sabarnya luar biasa ya Pak. Saya bilang tadi satu orang aja di anggota keluarga kita ada yang begitu, yang pusingnya satu keluarga besar. Puyang tujuh keliling, ribuan. Gimana coba pemirsa? Rasanya ya Pak Hinsa ini kalau punya nyawa 7 mah maunya jangan di sini, nyebar kemana-mana. Iya, tapi kita tetap semangat. Tetap semangat karena itu sebagai pengabdian. Pengabdian dan ibadah juga. Dan ini suatu tugas yang mulia. Kita salut nih pencapaiannya Pak Hinsa sebagai pemimpin di lembaga pemasyarakatan 2A Bulak Kapal sampai mencapai prestasi sebagai lembaga masyarakat yang pembinaannya berbasis HAM. Luar biasa. Oke, terima kasih Pak Hinsa atas bincang-bincangnya. Semoga ilmu yang kita dapat di hari ini bisa bermanfaat, mengedukasi, dan tentunya pemirsa jadi tahu bahwa dunia lapas tidak selamanya buruk atau jelek. Kita butuh malah dukungan pemirsa, masyarakat, agar lembaga pemasyarakatan ini tetap menjadi lembaga yang mampu membentuk karakter yang tadinya jahat menjadi yang lebih baik lagi. Oke pemirsa, terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.